Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Ya ini adalah grafik chart dari Nvidia atau NVDA. Yang mana ini lanjutan dari video yang sebelumnya. Seperti yang kita tahu ini, kalau yang melihat video sebelumnya pasti sudah tahu ini adalah garis Fibonacci yang sebelumnya saya tarik ya dari atas ke bawah dari time frame berapa ya kemarin ya, H4 atau saya agak lupa, mungkin H4 kalau nggak salah ya. Oh ya, H4 nih. Nah seperti ini, saya kan kemarin sempat bilang karena ini sepertinya akan turun dulu, kurang lebihnya akan turun dulu, cuman memang saya masih belum tahu ini turunnya seberapa. Dan ini mungkin perjalanannya juga masih panjang, apalagi turunnya ini masih agak di atas ini ya Mas Ian ya. Dan ini ada candle lepas, sebenarnya udah ada candle lepas di sini ya. Ini candle lepas, dia naik sedikit menyentuh ke sini, tapi yang menyentuh hanya shadownya aja. Apalagi ini doji ya, maaf ini apa namanya, inverted hammer. Ada gambar hijau di sini. Nah ini apalagi ditambah dengan ini ya, ada break lepas merah di sini ya. Sebenarnya ini juga ada merah, tapi ini masih berupa bodinya terlalu kecil untuk dikatakan tren yang mengarah ke bawah. Nah ini kalau mau dilihat, ini adalah tren yang memperkuat. Ini adalah candlestick yang memperkuat sebenarnya di sini. Nah kemungkinan turunnya ini masih belum bisa benar-benar dipastikan untuk saat ini. Nah, tapi dengan bantuan Fibonacci kurang lebihnya mungkin di antara 618 ini atau 382 atau mungkin bahkan bisa lebih, cuman ya kita masih belum tahu ya. Karena masih ada beberapa di sebelumnya juga terlihat ada support juga sih, sebenarnya ada pantulan, walaupun ini sebenarnya ada gap di sini ya, ada gap di sini. Nah ini gapnya saya kurang tahu ini kenapa, tapi yang pasti memang karena ada ini ya, pergantian buka tutup market ya gitu. Nah tapi sepertinya sih daerah resistennya di daerah sini ya ini. Nah kalau di sini ini lebih mendekati ke 0,5, cuman saya kok ragu kalau ini menjadi support resisten yang kuat gitu. Jadi kalau memang mau ambil aman, mungkin di titik antara 382 atau 618 ini. Kalau terlalu dekat di 618 ini ya mungkin 382 ini ya gitu. Nah ini untuk H4 yang kemarin ya, tapi kita analisa lagi untuk di H1 nya dulu lah. Nah, kalau H1 ini, nah ini lihat dia sempat menyentuh tapi walaupun ini ya bodinya tetap kena ya, istilahnya body candlesticknya tetap kena dan dia menembus, tapi dia balik arah lagi. Nah maka dari itu ini salah satu alasan kenapa kok kita harus menunggu yang namanya break dulu ya, lepas dulu ya. Jadi mantul ini lepas ini seperti ini. Nah ini mungkin masih bisa turun lagi, cuman mungkin masih agak lemah ya pergerakannya ya, karena ini sebenarnya ini kan agak dekat-dekat tutup market. Biasanya memang dekat-dekat tutup market itu sama awal buka, lebih ke tutup market ya yang agak bergeraknya itu lebih lamban biasanya, jadi begitu. Nah jadi kurang lebih sebenarnya H1 ini sama, jadi dia agak turun dulu. Kalau dilihat dari support resisten dari yang sebelumnya, mungkin yang paling terdekat ini ya, daerah dekat bawah sedikit 168 ini ya, 618 ini ya. Nah ini saya mikirkan dulu, di area 118 lah kurang lebih, area 118 ini untuk jadi supportnya. Tapi bisa jadi ini tertembus ya, ada beberapa support resisten yang sekiranya perlu diperhatikan, yaitu di sini. Lalu ada lagi mungkin di sekitar sini ya sepertinya ya. Kalau menurut saya sih ini support paling kuat, karena di sini ada beberapa pantulan dia. Di sini ada 2 candlestick yang memantul di area ini, dan ini juga ada di sebelumnya, di sini juga ada terbentuk di sini. Jadi seperti itu. Mungkin kalau memang paling aman ya tetap diambil di area 382 ini ya sebenarnya.
Ini cuma hanya penaruhan Fibonacci aja sih kalau saya tarik dari kanan ke kanan ke kiri seperti ini, tapi kalau dari kiri ke kanan ya di sini adalah jadi 618-nya sih sebenarnya, tapi ya hanya perbedaan menarikan aja, tapi itu tidak masalah. Jadi seperti itu. Titik paling bawahnya adalah ya ini ya, jelas ya, yang paling bawahnya ini sudah terlihat. Tapi kalau saya pribadi ini kemungkinan akan turun. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena ini sebenarnya kalau ditarik jauh ke belakang, ini termasuk adalah salah satu chart yang posisinya masih di atas. Nah, bagaimana dengan M30-nya? Kurang lebih biasanya sama dengan H1. Seperti ini ya. Nah, ini M30-nya. Jadi kurang lebih sebenarnya sama, mirip saja. Dan mantulan-mantulannya juga ya lebih terlihat memang di M30, walaupun sebenarnya juga lebih banyak gap sih di sini. Tapi lebih terlihat. Nah, bisa dilihat di antara 382 ini dia cukup memantul banyak di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, lalu kalau dilihat dari jarak jauh juga dari ke belakang, untuk M30 ini 30 menit ini dia juga sebenarnya masih tertinggi ya. Kalau ya mungkin karena ini M30 jadi kurang begitu terlihat ke belakangnya. Kalau gitu kita coba lihat ganti ke D1. Nah, ini adalah D1-nya ya. Seperti kita lihat ini adalah D1-nya. Nah, kita lihat di sini dia sudah masih berada di titik tertinggi, dan dia berada di support resisten yang sebelah sini nih. Ini terlihat ya di area di sini ya, mantul di sini masihan. Nah, kalau dilihat sekilas mungkin ini malah mirip dengan bentukan head and shoulder, tapi walaupun ini sebenarnya bukan bentukan head and shoulder ya, ini kurang sempurna untuk jadi bentukan head and shoulder. Tapi di sini dia sudah terlihat seperti berat untuk naik lagi, dan saya agak ragu. Jujurnya saya agak ragu kalau ini bisa naik lagi dulu. Mungkin dia akan turun, bahkan mungkin dia akan menyentuh titik di paling bawah ini kalau dilihat dari D1-nya. Cuman ini masih jangka panjang ya. Jadi begitu. Nah, sepertinya tidak ada perlu yang bisa dibahas lagi ya di sini karena masih belum terlalu berbeda. Karena untuk D1 ini kemarin sudah saya bahas di NVDA ini. Lalu kalau untuk melihat ini forecast dari beberapa ahli atau ya ini ya, dia agak aneh sih menurut saya, karena dia menyarankan untuk strong buy di mana dia ada di posisi atas, dan ya sebenarnya dia sendiri juga ada memprediksi akan bakalan ada turun di daerah area 100 paling mentoknya. Tapi ya ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena menurut chart ke belakang, menurut chart ke belakang itu adalah, kalau kita lihat dia tidak pernah ini ya, dia nggak turun ya, dan bahkan dia sempat turun itu hanya di tahun 2022 kemarin ya. Itu wajar ya karena pada saat itu COVID ya, 2020 hingga 2022 ini masih perbaikan ekonomi. Tapi kalau dilihat dari histori ke belakang, mari bisa kita lihat. Nah, ini adalah titik tertinggi. Ini yang sebenarnya memang cukup mengkhawatirkan ya, karena bisa jadi dia akan turun karena dia sudah ada titik yang paling tingginya itu, atau bisa jadi malah sebaliknya, bisa jadi naik. Cuman kalau saya prediksi kemungkinan ini mungkin akan ada penurunan, walaupun penurunannya mungkin tidak sampai ke bawah ya, kecil kemungkinannya untuk sampai benar-benar ke bawah sini. Kalau memang terjadi seperti itu pun ya mungkin istilahnya perusahaan ada kemungkinan bangkrut, tapi ya kecil kemungkinannya. Jadi seperti itu. Oke, itu cukup ya. Kalau saya rasa ini cukup, saya harap ini cukup menginspirasi atau memberi tambahan ini analisa ya ke depannya bagaimana. Mungkin kalian yang mau menambahkan silakan, atau mau memberikan pendapat lain juga boleh. Istilahnya di sini kita share aja.
Kalau ada pendapat berbeda boleh share di kolom komentar, nggak apa-apa. Supaya satu sama trader lainnya itu cukup terbantu. Oke, itu saja yang cukup mau saya sampaikan. Mungkin sampai jumpa lagi di video selanjutnya.